Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Adi Saputra dengan NIM 2407015005. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan membuat video materi berjudul Pernikahan Beda Agama. Mari kita simak video saya, jangan sampai terlewatkan. Mari saya mulai. Yang pertama, pernikahan agama melalui catatan sipil luar negeri. Di sini menjelaskan apa kasusnya, masalahnya, dan bagaimana tinjauan menurut fikih kontemporer. Terus yang pertama, kasus pernikahan ini terjadi ketika pasangan melangsungkan pernikahan dan pengakuannya melalui catatan sipil di luar negeri, baik didahului akad agama maupun hanya pernikahan sipil, lalu dianggap sah sebagai pernikahan. Dan yang kedua, masalah utamanya perbedaan standar sah nikah antara hukum negara dan syariat Islam. Catatan sipil luar negeri umumnya tidak mensyaratkan wali dan saksi sesuai syariat. Pernikahan bisa sah secara hukum dengan negara tetapi tidak sah secara agama. Namun menimbulkan persoalan status pernikahan anak, waris, dan nafkah. Dan yang ketiga, tinjauan fikih kontemporer itu menegaskan bahwa sah nikah ditentukan oleh terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya nikah Islam, yaitu wali, 2 saksi, ijab kabul. Pencatatan sipil hanya bersifat administratif untuk kemaslahatan. Jika rukun syariat terpenuhi, nikah sah meski dicatat di luar negeri. Jika hanya nikah sipil tanpa syarat syar'i, maka tidak sah menurut Islam meskipun dia diakui negara. Lanjut menjelaskan yang kedua, status hukum anak hasil perkawinan beda agama. Kasus apa masalahnya dan bagaimana tinjauan menurut fikih kontemporer. Yang A, kasus ini muncul dari perkawinan beda agama, baik dilakukan di luar negeri atau melakukan catatan sipil, sehingga timbul pertanyaan tentang status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Yang B, masalah utamanya adalah keabsahan perkawinan menurut Islam. Jika perkawinan beda agama tidak sah secara syariat, maka muncul persoalan nasab anak, hak waris, wali nikah, dan nafkah, meskipun anak tersebut diakui secara hukum oleh negara. Tinjauan yang C, tinjauan fikih kontemporer menegaskan bahwa anak tidak menanggung dosa orang tuanya dan tetap memiliki hak perlindungan, nafkah, dan identitas hukum. Jika perkawinan tidak sah menurut Islam, mayoritas ulama menyatakan nasab anak tetap tersambung kepada ibu, sementara hubungan dengan ayah bersifat tanggung jawab nafkah dan kemanusiaan, bukan nasab syar'i. Negara boleh memberi perlindungan hukum demi kemaslahatan anak tanpa mengubah ketentuan nasab menurut syariat. Lanjut, yang ketiga, waris dan hak keperdataan dalam keluarga beda agama. Menjelaskan kasusnya, apa masalahnya, dan bagaimana tinjauan menurut fikih kontemporer. Yang A, kasus ini terjadi dalam keluarga yang anggotanya berbeda agama. Misalnya, orang tua dan anak atau suami istri beda agama, sehingga muncul pertanyaan tentang hak waris dan hak keperdataan antar anggota keluarga tersebut. Yang B, masalah utama adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris.
Dalam fikih klasik, perbedaan agama menjadi penghalang waris sehingga kerabat beda agama tidak saling mewarisi meskipun hubungan keluarga diakui oleh negara. Hal ini menimbulkan persoalan keadilan, pemenuhan hak ekonomi dan perlindungan keluarga. Yang C. Tinjauan fikih kontemporer umumnya menegaskan bahwa waris syar'i tidak berlaku lintas agama. Namun, demi kemaslahatan, ulama kontemporer membuka jalan melalui wasiat, wajibah, hibah, atau pemberian semasa hidup agar anggota keluarga beda agama tetap memperoleh hak keperdataan. Negara boleh mengatur pembagian harta secara perdata selama tidak mengubah prinsip waris dalam syariat Islam. Lanjut yang keempat, nikah beda agama karena alasan cinta versus maslahat. Menjelaskan kasusnya apa, masalahnya, dan bagaimana tinjauan menurut fikih kontemporer. Kasusnya yang A. Kasus ini terjadi ketika dua orang berbeda agama ingin menikah karena alasan cinta dengan mengesampingkan pertimbangan maslahat agama, keluarga, dan keturunan. Yang B. Masalah utamanya adalah pertentangan antara dorongan emosional yaitu cinta dan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu maslahat. Nikah beda agama berpotensi menimbulkan konflik akidah, pendidikan anak, kepemimpinan keluarga, serta ketidakjelasan status hukum nikah menurut syariat. Yang C. Tinjauan fikih kontemporer menegaskan bahwa cinta bukan dasar keabsahan nikah. Keabsahan nikah ditentukan oleh kesesuaian dengan syariat dan tercapainya maslahat. Mayoritas ulama kontemporer menolak nikah beda agama karena mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, sehingga demi menjaga agama, keluarga, dan keturunan, nikah beda agama dinilai tidak dibenarkan dalam konteks kekinian. Lanjut yang kelima, fatwa MUI versus praktik hukum positif di Indonesia. Menjelaskan kasusnya apa, masalahnya, dan bagaimana tinjauan menurut fikih kontemporer. Yang A. Kasusnya. Kasus ini muncul dari perbedaan antara fatwa MUI sebagai pedoman keagamaan umat Islam dan praktik hukum positif di Indonesia sebagai aturan negara, terutama dalam isu seperti nikah beda agama, pencatatan perkawinan, waris, dan status anak. Yang B. Masalahnya. Masalah utamanya adalah tidak selalu sejalannya fatwa keagamaan dengan putusan atau praktik hukum negara. Fatwa MUI bersifat normatif keagamaan dan tidak mengikat secara hukum, sementara hukum positif mengikat seluruh warga negara. Hal ini menimbulkan kebingungan umat Islam dalam menentukan mana yang sah menurut agama dan mana yang sah menurut negara. Yang C. Tinjauan fikih kontemporer. Fikih kontemporer memandang bahwa fatwa MUI menjadi rujukan utama bagi muslim dan dalam menentukan keabsahan syar'i, sedangkan hukum positif berfungsi mengatur ketertiban dan kemaslahatan publik. Jika terjadi perbedaan, umat Islam wajib mendahulukan ketentuan syariat dalam aspek ibadah dan muamalah inti, serta tetap menaati hukum negara dalam aspek administratif dan sosial selama tidak bertentangan langsung dengan akidah. Pendekatan ini menekankan harmonisasi antara syariat dan hukum negara demi maslahat bersama. Itulah penjelasan yang saya lontarkan pernikahan beda agama. Mari kita lihat cuplikan video pernikahan
beda agama. Aduh, apaan sih kalian? Ini acara pernikahanku loh. Jangan bikin masalah. Kenapa ingin menikah sama dia? Ya terserah aku dong, mau nikah sama siapa? Maksudnya, kamu kan tahu wanita itu non-muslimah. Mengapa kamu ingin menikah dengannya? Loh, katanya boleh laki-laki muslim menikahi wanita non-muslimah. Para ulama memang sepakat bahwa halal hukumnya seorang laki-laki muslim apabila menikahi wanita non-muslimah dari golongan ahli kitab. Berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 5. Nah, itu boleh. Tapi ada syaratnya. Syarat? Benar. Syarat ini harus dipenuhi berdasarkan kriteria dari para ulama lintas mazhab. Jadi syaratnya, wanita non-muslimah itu harus baik dan berasal dari golongan ahli kitab yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Tenang aja, calonku itu agamanya Nasrani kok. Dia juga orangnya baik. Tidak hanya itu, mazhab Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa wanita non-muslimah tersebut harus dari keturunan Bani Israel atau ahli kitab yang masih asli. Kenapa begitu? Karena merekalah yang ketika masuk agama Yahudi dan Nasrani, kitabnya masih asli. Jadi konsep ketuhanannya masih sama dengan kita. Wah, kalau itu jelas mustahil dong. Mana bisa mencari status ahli kitab asli atau keturunan Bani Israel di zaman ini, apalagi di Indonesia. Ya udah, kalau begitu kesimpulannya apa? Batal nikah. Cakep. Tapi kalau misal nggak mengikuti mazhab Imam Syafi'i, kan berarti masih halal, meski wanita itu bukan ahli kitab asli atau bukan keturunan Bani Israel. Benar, tapi bukan berarti yang halal itu harus dilakukan kan? Maksudnya, kenapa kamu nggak makan sate kambing? Kalian kan tahu, kalau aku makan daging kambing bisa gatal-gatal dan mual-mual. Tapi kan itu halal. Ya tahu halal, tapi kan masih bisa makan daging lain yang halal dan baik buatku. Ya udah, kenapa nggak cari wanita muslimah yang jelas halal dan baik buat kamu? Kena deh. Tapi benar juga sih, daripada nanti banyak masalah setelah nikah, belum lagi masa depan anak yang dipertaruhkan untuk ikut keyakinan siapa. Jadi, apa keputusanmu? Oke deh, batal. Loh, mau kemana? Cari daging sapi atau unta yang nggak bikin gatal-gatal. Nah, itu dong, cakep. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Kenapa ya pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam? Alasannya sudah jelas. Karena berlawanan dengan ajaran Allah, perintah Allah, aturan Allah. Ingat ya, ini dalam sudut pandang Islam, atas keyakinan Islam. Jadi, saling menghargai perbedaan ajaran masing-masing. Tidak usah diperdebatkan. Kembali ke pertanyaan lo tadi. Kenapa beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, meskipun cintamu begitu kuat kepadanya, meskipun perempuan musyrik itu tercantik di dunia, masih jauh lebih baik hamba sahaya perempuan yang beriman. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu, meskipun dia tertampan di dunia, meskipun cintamu begitu kuat dan condong kepadanya. Itu semua tidak jauh lebih baik dari hamba saya laki-laki yang beriman, agar engkau ke surga bersama-sama. Jangan sampai besarnya cintamu kepada manusia melebihi cintamu kepada Allah, hingga kau berani melawan perintah Allah dengan cinta duniamu itu. Ikuti aturan dan perintah Allah, maka kau akan selamat dunia dan akhirat. Ternyata sekarang di Indonesia udah bisa nikah beda agama loh. Jadi nggak perlu lagi jauh-jauh ke luar negeri seperti Singapura, Inggris, atau Amerika Serikat lagi. Cukup menikah di beberapa kota di Indonesia seperti berikut. Yang pertama, Surabaya. Yang kedua, Yogyakarta. Yang ketiga, Tangerang. Yang keempat, Jakarta Selatan. Dan yang terakhir yang baru disahkan adalah Jakarta Pusat. Nah gimana? Kalau kalian sendiri setuju nggak dengan pernikahan beda agama? Silahkan komen ya. Makasih.